Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niratri Astika Devi dengan NPM 231304185 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menampilkan video praktik keterampilan 4, yaitu mengadakan variasi dengan topik menelaah surat lamaran pekerjaan. Selamat siang, anak-anak. Siang, Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Semoga kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita kelas karena silakan dulu teman-temannya. Baik, sebelum pelajaran kita berdoa mulai. Jangan selesai. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada semua tidak? Ada, Ibu. Buka saja ya. Ya. Alika Asrorwati, Ibu. Nadia Devi, Ibu. Sylvia Sapana. Ibu. Alhamdulillah, ini kita semua bisa hadir dalam kelas ini. Sebelumnya, kalian masih ingat nggak pelajaran materi dari minggu lalu? Sebelumnya, kita masih belajar ya. Kemarin kita belajar surat lamaran pekerjaan. Ada definisinya, bentuknya. Nah, sekarang kita bahas sedikit. Kita bahas lagi ya. Ulang kembali surat lamaran pekerjaan. Tapi kali ini kita kita fokus pada unsur kebahasaan dan strukturnya. Kalian lihat ya, Lihat, Ibu. apa saja sih unsur-unsur kebahasaan dari surat lamaran pekerjaan? Ada yang bisa baca? Silakan. Bahasa yang baik dan benar. Terus kata-katanya sopan. Penyampaian maksud surat diisi surat. Terus kalimat permohonan pada paragraf penduduk. Terus kata-kata pengantar yang singkat, padat dan jelas tepat sasaran. Terus kemudian yang terakhir penulisan huruf dan tanda bahasa yang tepat. Jadi ini adalah unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Selanjutnya ada sistematika penulisan surat lamaran pekerjaan. Ada 9. Yang pertama itu ada tempat dan tanggal. Ada di pojok ya, ikutin kalian. Lalu ada lampiran dan halaman yang ditulis lengkap dengan angka dalam huruf. Yang ketiga ada alamat surat. Yang keempat ada salam pembuka. Yang kelima ada niat pembuka. Yang keenam isi surat. Ada identifikasi dari nama pelamar, tanggal lahir, dan data-data lainnya ya. Lalu yang ketujuh ada penutup. Yang kelima ada salam penutup, dan yang kesembilan ada tanda nama dan nama orang dari sang pelamar di pojok kanan bawah. Ini dia dasar menulis surat lamaran pekerjaan. Misalnya, ini kalian dapat informasi dari mana ya? Dari Instagram, dari media sosial. Itu termasuk dalam iklan lowongan. Contoh kalimatnya itu setelah membaca iklan di hadiah tanggal berapa disebutkan berapa, lalu saya mengetahui PT
kalian kutip dari sana lah. Kesimpulan kalimatnya adalah saya yang menerima Depo ini mengajukan permohonan diterimanya sebagai karyawan dengan posisi A. Lalu selanjutnya adalah menyusun surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, betul sekali. Ada apa saja? Alifah? Ada tempat dan tanggal, kalian dan alamat, alamat surat, salam, surat, alias yang kedua, isi terbentuk, salam terbentuk, tanda tangan, Dan nama. Betul sekali. Jadi kita harus memastikan bahwa ini disebutkan oleh Alifah tadi terdapat dalam surat lamaran pekerjaan. Yang kedua ada memperhatikan tampilan surat. Jadi bentuknya ya, misalnya ada maksimalis halaman diketik atau ditulisnya dengan kaki, jangan menggunakan tulisan kayak lalu kolomnya biasanya single space garis satu yang belakang kiri. Kolomnya biasanya menggunakan teks Roman Arial atau Calibri dengan ukuran 10-12. Lalu menulis suratnya juga perhatikan sesuaikan dengan usahaan atau instansi dan ikuti sistematika penulisan serta perbanyak referensi sebagai panduan. Itu tergantung dengan perusahaan atau instansinya. Kalau instansinya terus kali menggunakan Calibri, kalian harus menggunakannya. Ya, contoh dari alamnya gimana ya caranya membesarkan ini? Iya Bu, kurang ke kiri Bu. Kalian masih ingat tadi yang bilang menunjukkan strukturnya sistematika itu apa saja? Yang pertama itu ada tadi di sebelah pojok kanan ada apa? Di sebelah pojok kanan ada tempat dan tanggal pembuatan surat lamaran pekerjaan. Jangan sampai lupa ya. Lalu di sebelah kiri ada lampiran dan halaman. Itu ditulis dengan angkanya. Jangan menggunakan. Lalu setelah itu yang ketiga ada siapa yang bisa menunjukkan? Kalau yang salah lupa itu ada di setelah alamat. Jadi ada alamat kepala TV Chandra Putrajaya sebagai gubernur itu adalah alamat dari alamat PP-nya. Nah, yang dilaporkan itu baru disambungkan. Lalu berdasarkan informasi sampai saat ini ternyata itu adalah adanya lalu saya yang mengadakan video ini datanya sampai ke pas fotokopi ini tidak sosialisasi. Demikianlah sudah lamaran ini. Penutup ya Bu. Betul sekali. Lalu hormat saya Indonesia Yas Nugroho. Itu termasuk tanda nama dan jadi namanya adalah Indonesia Indonesia Yas Nugroho.
Kalau perbedaan apa tuh? Di restoran Jepang di kota Bandung membutuhkan membutuhkan apa itu? Dia bisa jawab? Membutuhkan wanita dan wanita dan pria usia jadi dilakukan ya di situ dengan jelas bahwa cara-caranya itu seperti apa dan dia mengirimkan tampilan berupa foto yang sipil sebenarnya. Lalu di sebelah ada contoh dari iklan lowongan pekerjaan luar. Kalian bisa lihat tidak ada posisi apa saja yang ditawarkan. Nah, ada apa saja posisi yang ditawarkan dari surat dari iklan tersebut. Kalau dari Mu'ad, yang pertama ada di sini terdapat 5 posisi yang bisa dipilih dari wanita yang berhubung nanti ya sebentar lagi kita dulu. Nah, di sini Kak, Ibu ingin kalian menemukan struktur dari surat lamaran pekerjaan. Ingat ya, tidak? Kecil banget itu, nggak kelihatan. Nggak kelihatan, nggak profesional. Nah, kalian lihat contoh dulu ya. Contoh iklannya, dibutuhkan segera seorang guru bahasa Indonesia dengan syarat tamat S1 bahasa Indonesia, bisa bekerja sama dengan baik, jujur, berpengalaman di bidangnya, lalu bisa memberikan lamaran ke alamat yang dilakukan. Lihat ya. Kalian bisa melihat dari halaman awal ya. Ini tidak urut. Di sini coba kalian diskusi siapa yang bisa melakukan ini dari Yang ke-9. Ini tanggal 25. ada yang punya video? Saya Bu, Silakan. saya disimpan Iya, boleh. Saya pertama ada sini Bu. ya, Cara sistematisnya kan Bu. ya. Mau di sini. Oh, Ya.
selanjutnya yang kedua. Sibuk. Silakan Sofia. Iya, kebetulan. Sini kita udah diskusi bersama ya. Kalau kalian langsung bisa, langsung tahu sebentar saja Pak. Dengan hormat itu berarti ya dengan hormat pembuka ya. Nah berarti yang ketujuh termasuk apa? Ya, itu adalah kedatangan dan amat. Kalian kan udah ini belajar nih, sudah mengumpulkan. Sekarang kita latihan struktur untuk bahasanya ya. Nih, terbaca tidak? Kalimat berikut yang menggunakan bahasa baku yang efektif untuk surat lamaran pekerjaan adalah B. Apa itu dibaca? Saya ingin melamar pekerjaan bersama bapak ibu sesuai dengan apa yang saya tahu. Kita lihat B, betul sekali. Ingin perusahaan yang kalian yang berarti apa juga? Saya ibu mau Silakan. C. Yang terhormat Bapak Ibu HRD PT Maju Jaya di tempat. Terus sekali. Jadi saat itu merupakan bentuk resmi dan umum digunakan dalam surat lamaran pekerjaan. Ini
yang terakhir, berikan kesempatan kepada Arifah. Ibu. Besar harapan saya untuk berangkat mengikuti proses seleksi selanjutnya. Betul ya. Menunjukkan sopan dan profesional sesuai kaidah pembahasan selama ini. Belajar ini. Jadi ada apa aja tadi sistematikanya? Jadi soal pekerjaan ada 9. Yuk sebutkan. Aku bukan. Sistematika dari surat Saya Silakan. yang pertama itu ada tempat dan tangga. Kedua itu lampiran dan halaman. Yang ketiga itu halaman surat. Keempat itu salam membuka. Yang kelima adanya pembuka. Selanjutnya, ya. Yang keenam itu ada isi surat. Terus yang tujuh penutup. Yang delapan ada salam penutup. Terus yang sembilan baru ada tanda tangan sama nama terangnya. Bagian unsur dari surat lamaran kerja, unsur kebahasaannya menggunakan bahasa yang sopan. Lalu Baik dan benar. jadi apresiasi kita semua. Nah, sekian ya untuk pembelajaran hari ini. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas materi kesastraan. Nanti akan diibu-ibukan penjelasannya di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai observalisan dari calon Ibu Nirati Astika Devi dengan NPM 2313041085 pada tanggal 22 Oktober 2025 pukul 14.30 waktu Indonesia Barat mengamati keterampilan memberi penguatan dengan topik menelaah surat lamaran pekerjaan. Selama kegiatan pembelajaran dengan materi, calon guru Niratri telah menunjukkan kemampuan yang baik dalam menerapkan keterampilan mengadakan variasi. Ia menggunakan intonasi suara yang dinamis, terkadang meninggikan nada untuk menarik perhatian siswa, dan menurunkan nada ketika memberi penjelasan penting. Mimik wajahnya ekspresif dan disertai gerak tangan yang mendukung penjelasan, sehingga pembelajaran tampak hidup. Calon guru Niratri sudah memberikan jeda diam di beberapa bagian untuk memberi kesempatan siswa berpikir. Waktu hening sudah cukup tepat, walau sesekali masih terlalu singkat. Ini perlu dilatih kembali agar jeda dapat digunakan lebih efektif. Selain itu, ia cukup aktif berpindah tempat, tidak hanya berdiri di satu posisi. Pergerakan dilakukan untuk mendekati siswa dan menegaskan penjelasan. Meskipun belum terlalu bervariasi, gerakan ini sudah mendukung pembelajaran. Calon guru juga sudah mampu menekankan bagian penting menggunakan kata-kata seperti perhatikan ini dan yang perlu diingat. Ia juga memanfaatkan variasi media seperti tulisan di papan tulis dan contoh surat lamaran pekerjaan untuk memudahkan pemahaman. Pola interaksi di kelas pun bervariasi. Siswa diajak berdiskusi dan menjawab soal sederhana. Secara keseluruhan, calon guru Ibu Niratri membuat pembelajaran menjadi lebih menarik, komunikatif, dan efektif.
Mungkin sekian dari saya.